Kodim, tempat tanggal lahir Tayu Pati, tanggal 19 September 1974. Kami di sini sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret mengambil prodi Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan dengan nomor daftar 201500721 Di sini saya akan melaksanakan PPL pada SMK Negeri 1 Mungkok dengan kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin step. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih step sudah memimpin semuanya. Semoga pelaksanaan hari ini diberi pelajaran dan bermanfaat. Amin. Selanjutnya saya akan menabsennya. Agus Nasarudin, Diki Chandra, baik, masuk semua. Untuk kali ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan, saya ingatkan kembali bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas karakteristik tanaman pangan ya. Jadi di situ kita sudah membahas jenis-jenis tanaman pangan. Di sini yang masih ingat apa tanaman pangan itu? Nova. Padi, Pak. Padi. Terima kasih Nova. Tanaman pangan adalah tanaman pokok yang biasa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman yang biasa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Betul. Terima kasih, saya kasih lagi hadiah untuk Wahyu. Jadi nanti kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan analisis penyiapan lahan tanaman pangan. Tapi sebelumnya saya akan memberi gambaran bahwa kita seandainya menjadi pengusaha, perlu tidak kita mempelajari atau menguasai berkaitan dengan penyiapan lahan ini atau produksi tanaman ini? Belum. Ya. Jadi pentingnya ilmu-ilmu yang akan kita pelajari di situ nanti ada manfaatnya. Seandainya kalian menjadi pengusaha, apalagi nanti di dunia tanaman pangan. Salah satu contoh di sini ada Sadi Oktasusila. Sebagai petani muda yang sukses di Indonesia, sudah mendapatkan Writing ND Heroes tahun 2020. Hebatnya lagi, Ketua Umum Duta Petani Milenial. Apakah kalian tidak menginginkan semacam itu? Pengen sekali. Harapannya itu ya, karena kalian sungguh-sungguh di dalam belajar itu ya. Jadi ini gambarannya kita. Di sini saya akan menyampaikan pelajaran kali ini yaitu mengenai menganalisis penyiapan lahan dalam produksi tanaman pangan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menjelaskan prinsip tahapan dan tujuan pengolahan tanah. Yang kedua menjelaskan peralatan pengolahan tanah sesuai fungsinya. Yang ketiga menjelaskan prinsip sanitasi lahan, pengapuran dan pupuk dasar sesuai dengan prosedur. Adapun tujuan kita belajar kali ini, yang pertama, kalian nanti mampu menjelaskan prinsip, tahapan dan tujuan dari pengolahan lahan. Yang kedua,
kalian nanti mampu menjelaskan peralatan pengolahan tanah sesuai fungsinya dengan cermat. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan prinsip sanitasi lahan, pengakuran dan pupuk dasar sesuai prosedur dengan cermat. Jadi itu tujuan kalian belajar kali ini. Baik, sebelum kita memulai untuk tahapan yang pertama belajar, kita akan bagi terlebih dahulu kelompoknya ya. Jadi untuk membuat kelompok supaya adil, ini saya urutkan aja sesuai dengan nomor urut, baru nanti kalau dapat urutan 1 nanti kelompok 1 ya, urutan 2 kelompok 2, urutan 3 kelompok 3, urutan 4 kelompok 4. Kita mulai dari yang sebelah sini atau sebelah sana? Sebelah sini. Sebelah sini ya. Oke, dari Fiprianus, silakan. 1, 2, 3, 4. Baik, setelah kelompok ini sudah terbentuk, kita akan mengamati video ini dan mencari permasalahan yang ada di video ini. Tapi sebelum kita mengamati video, saya akan membagikan buku bacaan ya, atau materi pembelajaran. Baik, setelah saya bagi buku dan materi pembelajaran kali ini, silakan dibaca terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 menit saja untuk membacanya yang berkaitan dengan prinsip tahapan dan tujuan pengolahan lahan. Yang kedua berkaitan dengan alat-alat pengolahan lahan. Oke, waktu sudah untuk membacanya. Sekarang saya akan bertanya lagi sebelum bisa mengamati video ini. Berkaitan dengan prinsip tahapan dan tujuan pengolahan tanah. Apa tujuan pengolahan tanah? Wahyu silakan. Tujuannya untuk membalikan tanah maupun menggemburkan tanah. Membalikan tanah dan membumikan tanah. Terima kasih Wahyu. Ada lagi? Oh iya lupa saya. Ya. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Nova. Untuk menambah kesuburan tanah. Oh ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Tadi Pertanyaan untuk sama tadi membalik dan mengimburkan tanah. Terus yang kedua tadi membuat tanah menjadi subur. Oke, dah ya paham semua ya? Kalau udah paham, kita akan mengamati. Tapi sebelumnya saya akan bagi lembar kerjanya dulu. Saya akan bagi lembar kerja untuk berdiskusi dan mencari permasalahan. Semua ya? Sudah membawa lembar kerja semua ya? Ya, oke. Yang perlu diperhatikan nanti di sini ada 2 tayangan ya. Yang pertama tayangan kondisi lahan. Yang kedua nanti tayangan berupa alat-alat. Ya, berupa alat-alat. Oke, dah siap? Perhatikan. Pahami. Untuk yang tayangan kedua, ini berkaitan dengan alat-alat. Silakan kalian amati lagi. Ya. Oh, silakan difoto. Silakan.
Sudah semua? Kalian sudah mengamati video dan gambar tayangan-tayangan tersebut. Saya akan bagi tugas sekarang. Untuk yang pengamatan video, kelompok 1 saya tugaskan Nova ya, Nova untuk mengamati videonya kerjasama dengan Ipianus. Nova nanti mengklaim ya, klaimnya. Untuk kelompok 2 sekarang untuk yang alat tadi yang tayangan pertama, karena sudah putus semua ya. Tayangan pertama saya serahkan ke kelompok 1 ya. Tayangan pertama untuk kelompok 1, tayangan yang kedua kelompok 2, tayangan ketiga kelompok 3, dan tayangan keempat kelompok 4. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua ya. Baik, kegiatannya adalah mengidentifikasi permasalahan pada video pertama. Permasalahannya apa ada tadi, video tadi, gambar lahan tadi itu. Setelah kalian menemukan permasalahan, silakan permasalahan yang kalian temukan itu kalian catat di lembar LKS, di data ya. Apa saja permasalahan itu, silakan didata di lembar LKS. Setelah kalian data, tulis di lembar LK bukan kerja kalian. Silakan kalian data tersebut kalian proses. Cari solusi permasalahan yang ada itu, silakan cari solusinya. Di mana cara atau tahapan pengolahan lahan. Pak, ya. Apakah boleh mencari sumber literasi melalui internet? Silakan buka HP kalian nggak bagus-bagus, manfaatkan HP tersebut apabila di buku itu tidak ada ya. Kegiatan selanjutnya, setelah kalian mengolah data, sekarang kalian memverifikasi atau menyampaikannya, pembuktian. Dengan membuktikan, kalian nanti mempresentasikan berkelompok masing-masing hasil dari kalian diskusi pada kali ini. Sekarang untuk presentasinya silakan urusan untuk kelompok 1 terlebih dahulu ya. Yang lainnya simak dan perhatikan. Apabila nanti ada yang tidak sesuai dengan kelompok kalian atau butuh sanggahan, masukan, silakan. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikannya. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Ipianus. Silakan. Lainnya dengarkan dan simak. Baik, dari video yang kita lihat tadi, itu menunjukkan sebuah lahan yang dimana lahan tersebut memiliki beberapa faktor masalah. Untuk masalah itu, yang saya amati dari video tersebut, dimana ada beberapa faktor permasalahan lahannya memiliki tanah yang gabut, kedua masih banyak sekali rumah, mudah kebanjiran, masih memiliki banyak sekali bekas tumbuh-tumbuh pohon. Untuk solusi permasalahan dari tanah gambut itu dengan restorasi ekosistem gambut, pengelolaan air, pencegahan kebakaran, pengelolaan lahan, edukasi dan kesadaran masyarakat serta kerjasama antar pihak. Untuk sistem pengolahan tanah gambutnya dapat diolah menjadi sawah.
Dan ada beberapa cara untuk pengolahan tanah gambut menjadi sawah, itu dengan seperti kelayakan, pengeringan, pemupukan, pengaturan air, pembenaman, dan pemeliharaan. Yang terakhir juga ada yang namanya panen dan pasca panen setelah penanaman. Untuk tahapan pengolahan lahannya dilakukan dengan cara menentukan luas, kedalaman, dan tingkat keasaman tanah gambut. Terus tanah perlu dikeringkan, juga yang ketiganya dapat untuk dipupuk. Yang keempat, pengaturan air. Yang kelimanya, memilih varietas padi yang cocok untuk ditanam di tanah yang gambut. Dan yang terakhir itu adalah pemeliharaan rutin. Untuk pembuktian atas data-data atau langkah-langkah cara tahapan serta pengolahan dari lahan gambut menjadi sawah ini saya temukan dari internet. Baik, sekian penyampaian dari kelompok kami. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Silakan, ada kelompok lain yang mau menanggapi atau menambah dari hasil diskusi kelompok 1 yang berkaitan dengan video pengamatan pertama. Kelompok 4? Ya, silakan. Saya ada masukan tanah bergambut itu juga bisa ditanami menggunakan sistem sawah hujan. Sawah hujan merupakan sistem pertanian yang dilakukan secara selang-seling antara tanaman padi dan palawija atau sayuran. Selanjutnya, untuk yang berikutnya berkaitan dengan alat-alat, silakan disampaikan. Untuk di sini ada gambar yang tayangan pertama ini untuk kelompok 1. Silakan dulu untuk kelompok 1. Siapa dulu yang mau menyampaikannya? Berkaitan dengan alat-alat. Nah, itu dulu silakan. Baik, menurut internet, garpu tanah adalah alat bercocok tanam yang digunakan untuk menggemburkan tanah dan juga untuk meratakan pupuk di kebun, terutama pupuk kandang. Kita akan menyimpulkan hasil dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Siapa yang mau menyimpulkannya? Silakan. Silakan, Fitrianus. Baik, tadi dari keempat kelompok masalah tadi memiliki kesimpulan, yaitu lahan gambut, lahan banjir, banyaknya tumbuhan bekas pohon. Untuk solusinya lebih tepat diolah menjadi sawah dan dibuat surjan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ada yang menambahkan kesimpulan dari yang sudah disampaikan oleh Fitrianus? Silakan. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menyimpulkan bahwa dari seluruh kelompok kesimpulan diskusi bahwa pada awal pembukaan lahan diperlukan alat-alat sanitasi berupa pertama chainsaw untuk menebang pepohonan yang besar, kedua parang untuk memberantas pepohonan yang kecil, ketiga sabit atau arit digunakan untuk memotong berbagai macam rumah, dan keempat cangkul untuk membuat drainase air atau membalik tanah. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau silakan, Dina. Saya akan menambahkan kesimpulan dari teman-teman. Lahan gambut itu memiliki pH rendah, maka dibutuhkan campur blomik untuk menaikkan pH tanah dan ditambah pupuk dasar berupa pupuk kandang dan NPK. Pengamatan diskusi kali ini sudah kalian simpulkan. Pada intinya
saya akan menegaskan lagi. Di situ berarti penanganan lahan yang tepat untuk persiapan lahan, tahapan-tahapannya, tujuan pengolahan tanah. Tadi yang sudah menyimpulkan alat-alat yang tepat dan sesuai dengan fungsinya. Dan yang terakhir memberikan kesimpulan bahwa lahan gambut memiliki pH yang rendah, berarti harus diberikan apa? Pupuk atau kapur dolomin, sehingga tujuan untuk meningkatkan atau meningkatkan pH tanah. Dan selain itu lahan gambut harus diberi apa lagi tadi? Pupuk, ya pupuk ya, berarti baik pupuk dasar, pupuk kandang yang alami maupun pupuk kimia yang berupa NPK. Baik, itu dari kesimpulan yang sudah kalian bahas kali ini. Jadi untuk selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi, saya akan membagikan lembar kerja lagi. Baik, lembar kerjanya sudah saya bagi. Silakan untuk soal yang pertama ini berupa pilihan ganda, silakan memilih jawaban yang tepat ditulis di situ. Selanjutnya untuk desainnya, silakan. Baik, udah semua? Selanjutnya kita koreksi sama-sama ya. Tolong dibuka sama rekamannya. Selanjutnya untuk yang desain. Untuk nomor 1, sekarang skornya. Untuk pilihan ganda skornya 2 ya. Satu soal 2. Silakan direkap. Untuk pilihan ganda skornya 2 soal. Jadi total 10. Untuk desainnya nomor 1 15. Koreksi kita semua? Nah, sekarang saya laporkan satu-satu. Milik Agus Nasardi. Siapa yang koreksi? 100. Diki Cakra. Yang koreksi punya Diki? 100. Dino Adriansah. Dino yang koreksi? 95. Baik, untuk hasil evaluasi atau ulangan pembelajaran kali ini, di sini sudah di atas ketuntasan ya. Tuntasannya adalah 70. Di sini
ada yang mendapatkan sempurna ini 100 ini. Yang pertama Agus Nazarudin. Nah, saya kasih hadiah di sini. Karena sudah tuntas semua, kalian ada tugas lagi di sini. Jadi ada untuk pengayaan apabila kalian tuntas semua di sini, silakan tugasnya adalah membuat dokumen yang kalian tadi amati untuk membuat laporannya. Ya. Jadi untuk membuat laporannya silakan kalian bisa diketik dengan komputer. Nah, nanti bisa ngetiknya di lab komputer. Untuk pertemuan selanjutnya berarti nanti kita akan praktek ke lahan, penyiapan lahan yang sudah kalian diskusikan. Ya, jadi pembuatan peta sawah ya. Jadi pembuatan peta sawah. Di situ jangan lupa nanti kalau kita mau praktek yang perlu kalian siapkan pertama adalah alatnya. Alatnya tadi apa? Pancangkul. Untuk sanitasinya parang, sabit ya. Itu untuk alat-alatnya silakan nanti kalian bawa ya untuk penilaian kesiapan alat. Yang kedua yang harus kalian ingatnya adalah untuk keselamatan kerja. Untuk alat keselamatan kerja berarti di situ untuk baju. Kalau baju ini saya ya untuk nyambung nanti di sawah kita pakai kaos yang lengan panjang saja. Ya, karena kita tidak punya alat tapi apa namanya baju itu kerja ya. Jadi pakai kaos lengan yang panjang. Punya semua kan? Ya. Yang kedua, topi jangan lupa biar tidak hitam kita. Topi ya. Yang ketiga, sarung tangan. Ya. Oke, ingat. Yang terakhir harus memakai sepatu boot atau sepatu lumpur ya, sepatu hard. Kalau pakai sepatu biasa nanti saya sepatunya kena lumpur ya. Jadi itu yang perlu saya ingatkan untuk prakteknya. Jadi itu dari sini ada yang ditanyakan untuk kesiapan prakteknya? Tidak ada? Cukup jelas ya. Jadi pertemuan kali ini kita akhiri. Sebelum saya akhiri kita berdoa lagi. Wahyu silakan Wahyu. Doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang. Berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Mari kita akhiri dulu untuk kita sebagai pelajar bertanya. 1, 2, 3. Bertanya dunia.